Bismillahirrahmanirrahim. Membawa acar ke simpang 5, bungkusnya diikat berwarna biru. Apa kabar ayah bunda? Semoga semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Berbicara tentang curhatan seorang ibu. Seorang ibu mengatakan setelah beliau mengenal Islam, belajar Islam, beliau merasa kehidupannya menjadi lebih baik. Ibadahnya jadi lebih tertata dan yang sunnah-sunnah pun mulai dikerjakan. Emosi terhadap anak-anak juga bisa lebih ditahan. Hanya satu permasalahan yang beliau merasakan masih menjadi ganjalan, yaitu beliau ingin menjadi istri yang betul-betul taat dan solihah di hadapan suaminya. Dan itu yang masih belum bisa untuk diaplikasikan. Karena beliau mengatakan suaminya masih sering marah-marah di rumah dan juga sering tidak bisa punya persepsi yang sama, selalu beda pendapat. Yang menurut beliau salah, menurut suaminya benar dan sebaliknya. Sehingga beliau mengatakan itu yang menjadikan beliau sering terpancing emosi dan merasa sampai hari ini masih belum bisa menjadi istri yang betul-betul taat dan solihah di hadapan suami. Beliau menanyakan apa yang bisa dilakukan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, fenomena ini mungkin juga terjadi di rumah tangga yang lain. Dan ini tentunya harus dicarikan solusi karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak, akan menjadi gunung es yang siap meletus pada satu saat nanti. Dan tentunya kita tidak menghendaki hal seperti ini. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi ikhtiar untuk kepada perbaikan. Yang pertama, baik suami ataupun istri, karena ketika ada permasalahan dalam rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencarikan solusi adalah keduanya, yaitu suami dan istri. Maka barang siapa yang paling banyak ikhtiarnya, paling banyak pengorbanannya, maka akan sebanding dengan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para istri, para ibu jangan sungkan untuk berkorban untuk keluarganya. Jadilah pahlawan untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak dan suami kita. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, termasuk pasangan kita. Allah titipkan mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan itulah cara Allah mendidik dan menguatkan kita. Jadi sekali lagi, kekurangan pasangan adalah cara Allah untuk mendidik dan menguatkan kita, sehingga dengan pernikahan itu jadilah karakter kita akan jadi lebih baik. Ketika kita mendapati pasangan yang masih suka marah-marah barangkali atau rewel, bawel, maka tugas kita bersabarlah. Bukankah orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tidak berbatas? Innallaha ma'as-sabirin, juga bersama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apakah bersama Allah dan pahala yang tidak berbatas tidak cukup untuk menjadi motivasi yang besar buat kita untuk melakukan kesabaran itu? Kemudian jika mendapati pasangan yang pendiam, maka tugas kita lah yang berbicara agar rumah kita tidak jadi kuburan kalau dua-duanya menjadi diam. Dalam hal ini tentunya berbicara yang membawa keberkahan, yang menghangatkan, yang mensupport, menguatkan. Lalu kalau punya pasangan yang pelupa, maka tugas kita mengingatkan. Yang kedua, ayah bunda yang bisa kita lakukan yaitu dengan kekurangan pasangan kita, berarti Allah menitipkan kita untuk yang melakukan perbaikan. Maka jadikan kita barokah untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, yaitu dengan melakukan perubahan. Ketika melihat kekurangan pasangan, maka bersikaplah seperti seorang tukang yang melihat rumah. Tukang ketika melihat rumah, ada kebocoran, ada yang miring, ada yang tidak lurus,
maka yang terpikir adalah ini harus ditambal, ini harus ditegakkan, ini harus digeser dan sebagainya. Yang ada adalah pemikiran untuk memperbaiki. Jangan melihat kekurangan pasangan seperti seorang yang ingin menyewa atau membeli rumah. Karena yang terlihat ketika melihat kekurangan, kerusakan, yang terlihat adalah beban. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, apakah kita tidak ingin memberikan kemanfaatan diri kita kepada orang-orang yang terdekat, yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu, yaitu suami dan anak-anak kita. Maka jadikan kekurangan mereka, memperbaiki kekurangan mereka, pasangan ataupun anak-anak kita niatkan untuk menjadi lahan pahala, jadi sebab ampunan dan rahmat Allah untuk kita. Dan jadikan bahwa usaha untuk merubah itu sebagai petualangan hidup kita, sehingga hidup kita akan dinamis, akan semangat. Lalu dengan apa kita merubah? Kita merasa tidak punya bekal yang cukup, kita terbatas. Maka bekalnya adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kuatkan ketakwaan. Ketika kita bertakwa, semakin kuat takwanya, maka Allah bersama kita. Nah, jika ayah bunda kita bersama Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mudah untuk Allah. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittaqillah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah maka Allah akan mengajarimu. Jadi kuatkan ketakwaan kita. Dalam hadis yang lain, lakukan apa yang kau tahu, aku akan ajarkan apa yang kau tidak tahu. Nah, ya bunda yang dirahmati Allah, jadi akan menjadikan kita bersemangat dengan amanah yang Allah titipkan, merubah, memperbaiki pasangan ataupun anak-anak kita. Yakinlah ada balasan yang besar, ada cinta Allah di balik kerja keras itu. Jika kita mendapati pasangan yang sudah rapi jali, maka tentu saja tidak banyak pengorbanan yang akan kita lakukan, maka pahalanya pun akan sedikit. Dan sebaliknya, semakin besar pekerjaan kita dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan pasangan, maka pahalanya pun akan semakin besar juga. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan, selalulah berusaha untuk positive thinking. Karena dengan positive thinking akan banyak kemudahan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya dengan negative thinking, biasanya ibu-ibu suka punya persepsi sendiri, suka menduga-duga sendiri, sehingga jadinya tersiksa dengan pemikiran-pemikiran negatifnya. Apa saja yang akan kita dapati ketika negative thinking? Yang pertama, menyiksa diri, menyiksa hati. Kemudian, itu merupakan satu dosa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanus tani butun inna ba'da zoni ismun. Wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Kemudian, dengan prasangka, dengan negative thinking akan menjadikan kita kontraproduktif, tidak produktif. Karena biasanya orang-orang yang negative thinking menarik diri dari hal-hal kebaikan. Kemudian yang berikutnya akan memunculkan penyakit, baik fisik maupun psikis. Lalu orang-orang yang negatif thinking juga akan terlihat tidak menarik, ya, tidak simetris. Kenapa? Dan bisa jadi terlihat lebih tua dari usianya. Kenapa? Karena tadi berasal dari hati yang tidak bersih. Nah ya bunda, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu positif thinking? Itu dengan cara mengklik hal-hal yang negatif jadi positif, was-was jadi doa, curiga jadi simpati, kesedihan, kecewa kita kepada pasangan atau kepada anak kita rubah jadi lahan pahala buat kita. Nah ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan 3 hal ini, yang pertama tadi, yakin Allah memberi yang terbaik, Allah mendidik kita dengan kekurangan pasangan. Yang kedua, jadilah seperti orang yang dititipkan amanah untuk merubah pasangan kita, dan kita berharap ampunan dan rahmat Allah dari itu. Yang ketiga, selalu berbaik sangka, selalu punya persepsi yang positif. Nah yang ketiga adalah bersabar dan menghargai perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan. Jangan memaksakan kehendak walaupun itu baik.
Fenomena yang ada sekarang dengan maraknya parenting, dan biasa ikut parenting itu adalah ibu-ibu, maka ibu-ibu akan semangat sekali untuk menerapkan ilmunya. Tapi para ibu jangan lupa, ketika suami belum punya pemahaman yang sama, maka bersabarlah sampai ada kesepahaman dengan suami. Karena kalau tidak ada kesepahaman, dipaksakan ilmu tersebut, maka akan jadi bumerang, akan jadi sumber konflik yang ada di dalam rumah kita. Jika suami masih susah untuk menerima, kita susah untuk menyampaikan, tidak ada komunikasi tadi, maka rubahlah suami dengan doa. Rubah hati suami, mendekatlah kepada yang punya hati, yang memegang hati itu. Berbicaralah kepada Allah. Jadi kalau susah, ajak suami bicara, bicaralah kepada Allah, ngadu kepada Allah. Dan teruslah berdoa. Niatkan kepada Allah, kita rubah rumah tangga kita. Yang susahnya tadi komunikasi dengan suami, maka kita komunikasikan dengan Allah, kita doa ya. Jadi lewat doa kita, dan niatkan kita tidak akan berhenti berdoa untuk kebaikan rumah tangga kita sampai Allah yang menghentikan doa kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Afwan minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.